Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kokodek Farm Majalengka. Di video kali ini saya akan kembali mengulas tentang pompa kolam, ya, atau sering disebut dengan water pump. Bagi teman-teman mungkin bertanya-tanya, Om, kok mengulasnya pompa lagi? Karena kebetulan konten ini saya buat pompanya itu nanti akan saya pasangkan di kolam salah satu subscriber Kokodek Farm Majalengka. Jadi teman-teman yang ingin merequest atau misalkan pengen pesan sesuatu kemudian ingin direview hasilnya seperti apa, teman-teman boleh request dan tulis di kolom komentar. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu serta nyalakan loncengnya, dan tulis juga pada kolom komentar saran, kritikan atau masukan, atau teman-teman jika ingin request konten silakan tulis di kolom komentar, dan bagikan video ini supaya lebih bermanfaat lagi. Pompa yang akan kita review adalah Yamano ACT 5800. Ya, mungkin teman-teman kemarin ada yang request untuk mereview ACT 16000. Cuman kebetulan yang saya butuhkan saat ini adalah ACT 5800 karena di kolamnya koi lover yang akan saya kunjungi itu sudah ada satu pompa, cuman karena setelah saya lihat kolamnya itu ternyata kekurangan pompanya atau LH perputaran airnya kurang cepat, makanya kita akan bantu dengan Yamano ACT 5800. Dan di kotak pembelian yang sudah saya dapatkan untuk ACT 5800 ini memang kelihatan kecil, hampir sama dengan kotak pembelian Sobo BO 2000 ya, jadi ukurannya hampir sama. Dan jika kita perhatikan di bagian dusnya, di sini ada bagian spek ya, ini ada bagian spek. Di bagian speknya itu untuk Yamano ACT 5800 itu dia memiliki fitur atau memiliki output air sebanyak 5800 LH sesuai dengan seri yang tertera di kemasan ya. Dan untuk watt yang dia konsumsi itu sebanyak 38 watt ya, jadi sebanyak 38 watt. Kemudian untuk high max atau tingginya air yang bisa dia dorong atau keluarkan itu sampai dengan 5,2 meter. Kemudian untuk voltase listrik yang dibutuhkan, tegangannya itu bagusnya di 220 sampai dengan 240, dan kebetulan listrik di kita sudah di tegangan itu. Kemudian untuk dimensi ya, untuk dimensi itu 168 ml kali 88 kali 90 ya, jadi pompanya kecil, hampir sama dengan pompa Sobo BO 2000. Oke, itu bagian kemasannya ya. Kemudian jika kita perhatikan di gambar di sini ya, sebelum kita buka, di gambar depan itu ada tutupnya, tapi di gambar atas tidak ada tutupnya, yang artinya bahwa pompa ini bisa kita lakukan modifikasi untuk kolam koi kita. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan kolam PET yang tidak ada chambernya, ini kita bisa
gunakan untuk membuat skimmer, bisa menggunakan untuk bottom drain, atau bisa disebut juga dengan vacuum drain. Ya, oke, kita langsung buka. Di bagian isi ini ada periferal ya. Kemudian ada pompanya. Ya, ada pompanya. Sudah ya. Terakhir ada manual book. Ya, manual booknya. Tidak ada lagi. Oke, kita akan langsung buka ya. Ternyata memang untuk pompanya bahkan sama Sobo BO 2000 itu lebih besar Sobo BO 2000 ya. Cuman memang dari sisi berat ini lebih berat ya. Bahkan sama yang Sobo BO 7000 ini lebih berat yang Yamaha ACT 5800. Kemudian kita akan buka dulu untuk peripheral outputnya ya. Jadi bagi teman-teman yang nanti akan membuat kolam, pastikan bahwa pompa yang teman-teman gunakan dengan pipa yang sudah terinstalasi di kolamnya itu untuk outputnya sama. Jadi saat membeli pompa jangan sampai kita sudah instalasi pipa yang untuk ke waterfall, untuk ke output itu tidak sesuai, atau kebesaran atau kekecilan. Walaupun memang itu bisa kita konversi, misalkan dari kita terlanjur memasang pipa 1 in misalkan. Nah, ternyata si pompa kita itu hanya mendukung 3/4, itu bisa diubah. Cuman biasanya daya dorongnya itu akan semakin lambat. Nah, bagusnya itu teman-teman coba lihat di spesifikasi apakah dia mendukung pipa berapa inch nantinya yang bisa teman-teman gunakan. Dan saat saya buka ini opsinya ada 3 ya. Kalau yang ini bisa untuk pipa yang ini ya. Yang ini bisa untuk pipa 1,5 in. Kemudian ini 3/4 ya. Kemudian yang terakhir ini itu bisa mendukung 1 inch. Jadi nanti pipa 1 inch itu kita bakar, masukkan ke sini ya. Jadi nanti seperti ini ya. Jadi outputnya bisa sampai 1 inch. Kemudian di bagian fitur lainnya ini bisa kita buka ya, seperti yang ada di gambar tadi. Yang satu bisa dibuka, yang satu ada tutupnya, yang satu tidak ada tutupnya. Dan fungsinya itu sebetulnya sama ya. Itu bisa teman-teman gunakan untuk pembuatan skimmer, kemudian vacuum drain, bottom drain, itu bisa kita modifikasi. Bahkan teman-teman jika ingin menggunakan drat dalam, itu bisa teman-teman cari di toko material drat dalam, kemudian outputnya itu bisa langsung ke pipa. Jadi tanpa harus membakar pipanya dulu kemudian dibuat. Nanti akan kita buatkan konten bagaimana merubah pompa kolam menjadi vacuum drain atau menjadi skimmer nantinya ya. Oke, itu mungkin untuk sekilas tentang fisiknya ya. Ini bisa kita copot. Kemudian pompa ini menggunakan baling-baling atau kipasnya itu masih plastik ya. Jadi kalau kita bandingkan, mungkin ada yang menggunakan mika dari keramik, ada yang menggunakan semacam plastik seperti ini ya. Yang jelas untuk pompa ini bisa kita bersihkan jika kedepannya sudah mampet, itu bisa dengan cara memutar seperti ini ya. Ya, jadi itu proses untuk membersihkannya. Dan ada hal yang paling minus, karena saya pernah menggunakan yang 5800 itu di bagian tutup ininya ya. Jadi di bagian tutup ininya itu cepat sekali rusak ya. Jadi gampang patah apabila teman-teman misalkan tidak hati-hati dalam membongkar nanti pompanya ya. Kemudian terakhir
di bagian kabel ya, ini di bagian kabelnya lumayan panjang ya, lumayan panjang untuk kabel yang dia punya, dan lumayan tebal juga ya. Untuk panjang kabelnya lumayan tebal juga, bisa teman-teman lihat ya, ini lumayan tebal. Kemudian panjangnya itu sekitar 2,5 meter ya, karena belum saya ukur ya. Ini sekitar 2,5 meter. Dan untuk kualitas kabelnya juga memang lumayan tebal ya. Oke, itu sekilas tentang fisiknya ya. Nah, sekarang kita akan coba uji real di lapangan atau di kolam pompa ini, apakah real 5.800 atau tidak. Dan kebetulan saya sudah mempersiapkan box styrofoam ya. Jadi nanti ya, kita akan coba mengisi box styrofoam. Kalau kemarin di konten Yamano ACT 9000 versus Amara 9000, kita menggunakan akuarium ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan box styrofoam, karena kebetulan memang di lokasi yang sekarang saya lakukan konten itu tidak ada akuarium ya. Oke, kita akan langsung persiapkan untuk uji real dari pompa Yamano ACT 5.800. Oke, kita akan langsung lakukan uji coba pompa Yamano ACT 5.800 di box styrofoam yang sudah saya siapkan. Panjang kali lebarnya itu panjang 68, kemudian lebarnya itu 36, dan tingginya itu 27 cm. Jadi jika kita hitung, air yang dapat dia tampung itu sebanyak 66 liter. Jadi jika menggunakan pompa ACT 5.800, dia harus penuh dalam waktu 40 detik ya, karena dalam 1 menit saja 5.800 dibagi 60 itu 96 liter ya. Jadi sangat besar juga ya. Oke, kita akan langsung sambungkan ya. Ini pompanya ya, kecil ya. Kita akan langsung sambungkan dan siapkan timernya ya. Dan siapkan timernya. Jadi kita akan lakukan percobaannya. Kita akan sambungkan satu dayanya ya. Mulai ya. Ini sudah kita running ya. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 6 liter air itu sekitar 40 detik ya. ...30 detik ya. 30 detik. 35. Sudah 40 detik ternyata tidak penuh ya. Oke, kita buat full ya. Satu menit ya. Sip. 1 menit 40. 1 menit 14 detik ya untuk waktu yang dibutuhkan Yamano ACT 5.800 untuk memenuhi styrofoam yang kita punya. Itu yang bisa saya ulas. Yang terakhir harga ya, yang terakhir harga untuk pompa Yamano ACT 5.800 itu saya beli seharga 620.000 di online ya.
Jadi bagi teman-teman yang mau cari-cari silahkan, yang lebih murah barangkali ada. Ini hanya kebetulan saya dapat di 620.000 itu sudah termasuk ongkir ya. Oke, itu yang bisa saya ulas. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coilover.